Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Zaki Azza dari kelas 9F nomor absen 3. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 1. Pengertian globalisasi, 2. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, 3. Faktor penyebab perubahan sosial budaya, 4. Bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam suatu bidang, 5. Dampak globalisasi, 6. Upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi menurut Selo Sumarjan tahun 1962 menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari waktunya, pengaruhnya, perencanaannya. Dilihat dari waktunya, globalisasi dibagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Sedangkan pengaruhnya dibagi 2, yaitu besar dan kecil. Sedangkan perencanaannya yaitu dibagi 2 sama, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. 1. Faktor penyebab perubahan sosial budaya, yaitu A. Bertambah dan berkurangnya penduduk, B. Penemuan baru, C. Konflik, D. Terjadinya pemberontakan atau revolusi, E. Perubahan lingkungan alam, F. Peperangan, G. Pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu A. Kehidupan masyarakat yang terasing, B. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, C. Sikap masyarakat yang tradisional, D. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, E. Adat istiadat. Bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang sebagai berikut, yaitu globalisasi bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberi ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki arti, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan perkembangan teknologi komunikasi memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia, salah satunya yaitu mampu mendekatkan yang jauh menjadi lebih dekat. Globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi di bidang iptek. Tujuan dari perkembangan globalisasi di bidang iptek adalah bertujuan masa depan yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan lebih aman. Globalisasi bidang transformasi. Transformasi sendiri memiliki arti, yaitu pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Faktor-faktor pendorong globalisasi di bidang ini yaitu yang pertama yaitu manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua yaitu perkembangan telekomunikasi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transformasi diberikan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi yaitu A. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, C. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, D. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, E. Komunikasi semakin cepat dan mudah, F. Berkembangnya dunia pariwisata, G. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Yang kedua yaitu dampak negatif dari globalisasi. A. Westernisasi.
Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. B. Demoralisme. Demoralisme adalah menurunkan atau merosotnya akhlak dan moral seseorang. C. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. D. Kriminalitas. Kriminalitas adalah bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. E. Pencemaran lingkungan. F. Kenakalan remaja. G. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme memiliki arti tersendiri, yaitu perilaku hidup yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Upaya menghadapi globalisasi. 1. Upaya menghadapi globalisasi budaya, yaitu A. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. B. Mempromosikan budaya hasil Indonesia. C. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. D. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. E. Memantenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya. F. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan kebinekaan. Yang kedua yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek, yaitu A. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. B. Meningkatkan motivasi berprestasi. C. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia. D. Selalu berorientasi di masa depan. E. Meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi, yaitu A. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. B. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk citra, kesesungguhan, dan kualitas produk. C. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. D. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat. E. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. A. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara cepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. B. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. C. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Yang kelima atau yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi transformasi, yaitu memanfaatkan alat transformasi sesuai dengan jarak dan waktunya. B. Menggunakan alat transportasi tidak berlebih agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. C. Menjaga keberadaan alat transformasi alat sebagai salah satu khasanah budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.